Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan penatausahaan menggunakan aplikasi Siskiyudes yang diintegrasikan dengan aplikasi Smart Desaku Bank Kulon Progo untuk melakukan transaksi belanja penghasilan tetap kepala desa atau lurah. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita buka aplikasi Siskiyudes-nya. Saat ini saya menggunakan aplikasi Siskiyudes versi V2 0R206B rilis 1 plus ya. Ini aplikasi yang terbaru di bulan Agustus ini. Langsung saja kita masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki oleh masing-masing desa. Selanjutnya kita menuju ke halaman pembuatan SPP, yaitu di data entry, kemudian penata usahaan, kemudian SPP kegiatan. Kita klik, maka akan tampil sebuah Windows seperti ini, SPP pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya kita mencoba membuat satu SPP definitif ya. Kita klik SPP definitif, kemudian kita buat satu SPP baru, klik tombol tambah, kemudian kita isikan tanggalnya, kemudian uraiannya sebagai contoh yaitu kita isi Ciltap Lurah Agustus. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita bisa double klik tulisan yang inputan terbaru tadi, atau bisa kita klik rincian SPP. Bisa kita double klik, akan menuju ke ini tab bawahnya. Nah, ini rinciannya, kita tambahkan satu rincian baru, titik tiganya ini tombol tiga kita klik, kemudian kita klik kode kegiatannya yaitu Ciltap Lurah atau Ciltap dan Tunjangan Kepala Desa. Kita double klik, kemudian kita pilih subkegiatannya yaitu Ciltap Lurah ya. Kita double klik lagi, akan menuju ke tab rekening yaitu penghasilan tetap kepala desa, kode rincian 51101. Sumber dananya ADD, sisa anggarannya ada sekian. Kita pilih, kita klik tombol pilih. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita perlu membuat bukti pengeluaran atau kwitansi. Nah, maka kita double klik saja rincian SPP ini. Kita double klik, maka akan menuju ke halaman tab bukti pengeluaran atau kwitansi. Nah, sampai sini kita klik tambah, kita bikin satu kwitansi baru, tanggalnya bisa kita pilih, kemudian uraiannya bisa kita sesuaikan ya. Sebagai contoh yaitu Ciltap Lurah Agustus. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita masukkan nilainya ya. Nilainya misalkan ya 3.496.800. Kemudian nama ini bisa kita, kalau kita sudah pernah nginput ya, kita klik tombol 3, titik 3 akan muncul yang sudah pernah kita inputkan. Kita bisa meniru kopas dari sini, misalkan lurah itu namanya ini ya, atau Tupar namanya. Kita klik pilih, nah alamatnya kita isikan, bisa mungkin kita isi secara lengkap ya. Nomor NPWP-nya sebagai contoh kita ini pura-puranya ini angka NPWP ya, atau kita isikan NIK saja. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, karena SPP kali ini kita Ciltap ya, tidak ada potongan atau pajak,
Maka sampai sini sudah cukup. Kemudian kita naik lagi ke tab SPP untuk memfinalkan SPP kita. Nah, kita naik ke SPP. Nah, ini tampak ya, masih draft ya. Maka supaya SPP ini bisa kita cairkan, maka statusnya harus kita naikkan menjadi dari draft menjadi final. Maka kita klik ubah, kemudian kita pilih final. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, pemirsa, sampai sini pembuatan SPP untuk siltab lurah selesai. Selanjutnya tahapan berikutnya yaitu pencairan SPP. Baik pemirsa, selanjutnya tahapan berikutnya yaitu pencairan SPP. Nah, untuk pencairan SPP kita bisa klik data entry, kemudian penata usahaan, kemudian pencairan SPP. Nah, di sini ada dua menu ya, ada bukti pencairan dan ada browse. Bukti pencairan itu yang belum dicairkan. Browse itu kita melihat yang sudah dicairkan. Nah, maka kita pilih bukti pencairan. Nah, ini sudah muncul. SPP final yang belum dicairkan. Tadi siltab lurah bulan Agustus. Nah, untuk mencairkan maka kita double klik di row ini, siltab lurah, kita double klik. Maka akan masuk ke tab bukti pencairan. Nah, di sini kita klik tambah. Kemudian tanggal bayarnya bisa kita pilih, sesuaikan ya. Kemudian ini tidak usah kita otak-atik. Nah, yang paling penting untuk pembayaran SPP yang secara bank, karena kali ini kita akan studi kasus yang untuk CMS ya, maka kita klik yang bank. Nah, di sini kita pilih nama banknya. Dalam hal ini adalah Bank Kulon Progo. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, sampai di sini kita sudah mencairkan SPP siltab lurah bulan Agustus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke alamat URL smartdesaku.bankkulonprogo.go.id. Ya, nanti akan masuk ke halaman semacam ini. Kemudian kita masuk sebagai maker. Jadi ada di aplikasi ini sesuai dengan Perbub nomor 80 tahun 2023 Kulon Progo bahwa transaksi non tunai itu ada 3 akun ya, maker, kemudian checker, kemudian terakhir approval. Nah, maker itu adalah Danarto atau bendahara desa. Kemudian nanti ada akun checker yaitu sekretaris desa atau caleg. Yang terakhir adalah approval atau lurah atau kepala desa. Nah, kali ini kita pertama masuk sebagai maker dulu. Nah, pemirsa, ini adalah tampilan dari aplikasi Smart Desaku Bank Kulon Progo. Ambil data SPP, kemudian SPP definitif. Nah, ini adalah daftar-daftar SPP yang sudah masuk. Nah, tadi kita perlu melihat lagi ya, SPP nomor berapa tadi. SPP nomor 0131 ya. Kita cari di klik tambah data dulu. Kemudian 01. Nah, ini yang perlu diisi adalah nomor SPP-nya. Kemudian yang selanjutnya ini ada otomatis. Kemudian selanjutnya nomor tahunnya. Kemudian kita klik cari SPP. Nah, ini akan muncul SPP yang sudah kita cairkan tadi di Sesudis, akan muncul di sini dengan nomor kwitansi 00135 senilai 3 juta sekian, tidak ada pajak, netonya sekian, atas nama Bapak Tupar BBR Kulon Progo, penerimanya Tupar, yaitu
keterangannya Siltapura Agustus. Nah, di sini kita klik tombol simpan. Maka kita sudah mengambil data SPP. Tetapi kita masih perlu verifikasi. Jadi tugas maker itu pertama mengambil data SPP, yang kedua memverifikasi pengambilan data SPP. Kita klik di menu sebelah kiri nomor 3 dari atas ada non tunai. Kita klik non tunai, kemudian definitif, kemudian verifikasi SPP. Kita klik verifikasi SPP karena SPP-nya definitif ya. Kita klik verifikasi SPP. Nah, di sini ada daftar yang perlu kita verifikasi. Perlu verifikasi ada angka 1, yaitu ini. Maka kita perlu melakukan verifikasi. Nah, pemirsa, nanti ketika kita mengeklik verifikasi ini, kita akan diminta dua data, dua file, yaitu file SPTB dan SPP2 dari Sysbiudes. Nah, maka kita coba, kita klik verifikasi. Nah, pemirsa, ini kita diminta menginputkan berkas SPTJB, SPP2, berkas pajak, tetapi karena SPP kita tadi tidak ada pajaknya, maka tidak perlu diinput. Berkas lainnya juga kalau memang ada yang perlu data tambahan bisa diinputkan. Tapi kalau tidak ya cukup SPTJB dan SPP2. Ya. Berarti kita tadi di sini harus nyetak dulu SPP2 seperti ini. Ini yang perlu kita print dulu, kemudian ini ditandatangani semuanya, 4 pihak ini mentandatangani dan disestempel, baru setelah itu dokumen di-scan, kemudian dimasukkan atau diupload di berkas SPP2 ini. Kemudian yang SPTJB juga, di sini SPTB ya, kita print, ditandatangani oleh pelaksana kegiatan, kemudian di-scan. Nah, dokumen scan tadi di-upload ke bagian SPTB ini ya. Contoh ya, kita ya, ini sebagai contoh saja ya. Ini saya tidak memberikan file yang persis, tetapi ini sebagai contoh saja. Kita klik verifikasi, sudah berhasil ya, berhasil memverifikasi data. Selanjutnya adalah proses checking oleh checker desa atau dalam hal ini adalah sekretaris desa atau caleg. Baik pemirsa, selanjutnya kita sudah masuk ke menu checker. Selanjutnya kita akan menyetujui SPP, pencarian SPP yang sudah diverifikasi oleh maker. Baik, langsung kita menuju ke menu sebelah kiri non tunai, kemudian kita klik antrian SPP. Nah, ini akan muncul yang tadi yang tadi sudah diverifikasi oleh maker, nomor SPP 0131 senilai 3, sekian juta. Nah, ini statusnya masih menunggu checker. Nah, ini kita bisa melihat detailnya apakah sudah sudah layak untuk disetujui atau belum. Nah, ini rinciannya kalau memang sudah kita anggap memenuhi syarat, maka akan kita setujui. Kalau tidak, kita klik tolak, tetapi kalau sudah memenuhi syarat, maka kita klik setujui. Baik, pemirsa, kali ini kita sebagai contoh kita akan setujui. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan nomor PIN untuk konfirmasi approval checker. Nah, berhasil.
Nah, pemirsa, untuk selanjutnya adalah verifikasi dari approval. Jadi untuk tugas checker sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke menu approval. Nah, pemirsa, kali ini kita masuk ke menu atau user approval, yaitu yang harus dilakukan oleh kepala desa atau lurah. Nah, tugas approver atau kepala desa atau lurah yaitu memverifikasi atau menyetujui apa yang sudah diverifikasi oleh checker atau sekretaris desa atau caleg. Mari kita menuju ke menu non tunai, sebelah kiri ya, non tunai, kemudian antrian SPP. Nah, ini akan muncul antriannya yang menunggu approval SPP nomor 10131 dan seterusnya. Kita sebagai kepala desa bisa melihat detailnya, datanya seperti apa, atau kalau sudah yakin bisa langsung klik setuju atau klik tolak. Nah, dalam hal ini approver akan menyetujui, maka klik setujui dan akan diminta memasukkan nomor PIN. Nah, pemirsa, berhasil, konfirmasi berhasil. Ini artinya pencairan SPP sudah betul-betul selesai, baik dari aplikasi Siskudes-nya maupun Siskudes link-nya, yaitu Smart Desaku di Bank Kulon Progo sudah selesai. Selanjutnya adalah kita tinggal menunggu data yang sudah masuk akan diproses oleh admin di Bank Kulon Progo dan nanti bisa kita cek melalui aplikasi Siskudes-nya. Di bagian SPP kegiatan ini itu bisa kita lihat akan muncul verified by Siskudes link, ini bagian SPP. Kemudian di bagian menu pencairan juga akan muncul apa namanya verified by Siskudes link. Nah, semacam ini. Kemudian di laporannya, di laporan penata usahaan ya, nah ini akan muncul status CMS-nya sukses dengan nomor referensi perbankan. Saya kira itu untuk kasus atau skenario pertama, yaitu belanja siltap lurah atau belanja yang tanpa potongan pajak dan kepada satu nomor rekening, sebagai contoh yaitu siltap lurah, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.